Halo semuanya, apa kabar kalian? Gimana? Sehat semua kan? Nah, kali ini kita akan membahas film yang mungkin bisa saja membuat kalian tercengang dan mengatakan, wah keren banget ini karakter. Filmnya berjudul, tapi sebelum itu aku sarankan kepada kalian, sebaiknya kalian nonton aja dulu film utuhnya kalau mau nonton alur ceritanya. Tapi kalau kalian mau langsung nonton alurnya juga nggak apa-apa. Ya udah, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan beberapa pekerja konstruksi yang sedang melakukan penggalian. Namun di pertengahan jalan mereka malah tak sengaja menemukan sebuah benda asing yang dipercaya sebagai bom bekas Perang Dunia Kedua. Hal ini pun langsung dilaporkan ke polisi. Tapi berhubung itu bukan bom rakitan, pihak kepolisian harus meminta bantuan militer. Seorang mayor bernama Will bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Seandainya bom itu masih aktif dan meledak, maka radiusnya bisa mencapai beberapa kilometer. Sedangkan lokasinya sekarang terkenal sebagai area padat penduduk. Oleh karena itu, semua warga harus dievakuasi sesegera mungkin. Namun anehnya di tengah proses tersebut, ada sebuah unit apartemen yang penghuninya seakan tak menggubris peringatan polisi. Mereka memilih untuk berdiam di sana, sementara semua warga sudah meninggalkan gedung. Setibanya di lokasi, Mayor Will langsung melakukan pemantauan awal. Ukuran bom tersebut membuatnya sedikit gugup, apalagi posisinya sekarang masih setengah tertimbun dan tergenang air. Untuk meminimalisir resikonya, sang mayor melibatkan berbagai lembaga negara, mulai dari kepolisian sampai dengan perusahaan listrik negara. Karena kebetulan di bawahnya terdapat banyak jaringan listrik, demi memastikan semua warga benar-benar telah dievakuasi. Kepolisian mengarahkan drone yang memiliki teknologi thermal. Ketika situasinya telah clear, Mayor Will pun dipersilakan untuk memulai aksinya. Sebagai permulaan, ia mengarahkan sebuah robot supaya bisa mengidentifikasi bom tersebut dari jarak dekat. Setelah dipastikan aman, salah satu anak buahnya pun diminta untuk menguras air di sekitarnya. Nah, yang bikin kita penasaran, ketika semua perhatian aparat hukum sedang tertuju ke sana, para penghuni apartemen yang kita lihat sebelumnya mulai beranjak meninggalkan unitnya sambil mengenakan pakaian konstruksi. Di sini kita mulai bertanya-tanya, apakah bom tersebut ada kaitannya dengan mereka? Orang-orang misterius ini sepertinya sudah menyiapkan aksinya dari jauh-jauh hari. Mereka memang menginginkan apartemen tersebut kosong. Tujuan utamanya adalah membobol dinding yang terdapat di ruangan basement. Dan berhubung semua aliran listrik di blok itu sudah terputus oleh pemerintah, maka mereka telah menyiapkan sebuah genset. Tak sampai sana demi memantau pergerakan di luar gedung. Salah satu darinya mulai memasang beberapa kamera pengintai. Dinding basement apartemen itu terdiri dari beberapa lapis sehingga proses pengeborannya akan memakan waktu. Begitu semua batanya sudah berhasil dirubuhkan, muncullah lapisan hitam yang sepertinya terdiri atas beton padat yang kemudian mereka harus jebol menggunakan mesin khusus. Polisi yang berjaga di markas tak henti-hentinya memantau area tersebut dari jarak jauh. Berjaga-jaga jangan sampai ada warga yang tertinggal. Bahkan setiap beberapa menit sekali, sebuah mobil patroli dikerahkan untuk berkeliling. Dan ketika mereka melintas, komplotan misterius tadi akan menghentikan aksinya sejenak. Begitu semua air tadi sudah dikuras, Mayor Will mulai mendekati bom tersebut. Sebagai langkah awal, ia mencoba menyingkirkan debu yang menyelimutinya supaya bisa memastikan di manakah letak pemicu ledakannya. Sang mayor lalu memasang semacam alat yang gunanya untuk memastikan apakah bomnya masih aktif atau tidak. Dan ternyata, benda misterius ini lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan karena pemicunya ada dua jenis, convert and horse. Will pun segera memasang semacam mesin elektromagnetik di atas bom tadi.
gunanya untuk menghentikan waktu pemicunya. Cuma masalahnya, alat itu bagaikan pisau bermata dua. Karena ketika diaktifkan, bisa saja bomnya tiba-tiba meledak. Makanya, semua petugas diminta untuk segera berlindung. Fucking hell, it's ticking. Nobody fucking move! Heads down! Really safe. So now we're gonna build the mitigation. Di waktu yang sama, orang-orang misterius tadi terlihat sudah berhasil membobol lapisan beton di balik dinding. Uniknya, di balik beton itu ternyata masih ada penghalang yang terbuat dari besi. Di sini akhirnya kita sudah mulai bisa menebak jika orang-orang ini sebenarnya adalah komplotan perampok yang coba membobol brankas yang lokasinya berada tepat di samping gedung apartemen tersebut. Jika memang demikian, apakah ini artinya bom yang Mayor Will sedang jinakan hanya sebuah tipuan untuk mengalihkan perhatian mereka? Salah satu anak buahnya lah yang menyadari hal tersebut. Soalnya, ketika dibersihkan, bom yang dipercaya sebagai peninggalan Perang Dunia Kedua itu tidak memiliki lapisan karat sama sekali. Tim penjinak mulai memicu adanya kejanggalan. Namun, tepat saat mereka hendak melangkah untuk memastikan kondisi bom tersebut sekali lagi, detektor pemicu waktunya mendadak aktif kembali. Mesin elektromagnetik yang dipasang tadi seakan tidak mempan untuk menghentikan detaknya. Dan jika terus seperti itu, cepat atau lambat ledakan besar akan terjadi. Makanya Mayor Will berencana menjinakkannya dengan cara yang cukup ekstrim. Di tengah situasi yang begitu menegangkan, drone polisi malah mendeteksi adanya pergerakan di area penduduk yang sebenarnya berasal dari panas genset yang para perampok letakkan tepat di luar gedung. Masalahnya selama proses menjinakkan, tak ada satupun petugas yang dibolehkan memasuki area radius ledakan. Makanya sang kepala kepolisian memohon agar Mayor Will mau menghentikan aksinya sejenak. EOD The Operation. Oke, di sini koreksi sedikit. Para perampok tadi sebenarnya bukan membobol brankas, melainkan tempat safe deposit box yang isinya bermacam-macam, mulai dari perhiasan, barang antik, uang cash, dokumen rahasia, dan sebagainya. Nah, uniknya, di antara mereka ada yang sepertinya sudah mengincar salah satu box di sana, seakan bisa menebak apa isinya. Put it on the trolley. Alright. Polisi mulai mencari asal suhu panas tadi, mengira itu adalah manusia yang sedang berkeliaran. Namun sebelum mereka mendekat, para perampok mulai menyadari kedatangannya dan segera mematikan semua peralatan di sana. Awalnya aksi mereka tak terendus sama sekali. Polisi bahkan tak bisa memasuki lobi apartemen soalnya dalam keadaan terkunci. Sayangnya ketika si perampok yang bernama Karalis mengira mereka telah pergi sepenuhnya, tiba-tiba Oh, excuse me, sir, you can't be back here. Sir, stop! Kill tools, get the fuck out. masalahnya di saat yang bersamaan, kecepatan hitung mundur bom tersebut mendadak melonjak drastis dan siap meledak dalam hitungan detik. Tak ada yang Mayor Will bisa lakukan kecuali memperingatkan semua anggotanya agar segera berlindung. Sepertinya para perampok tadi sedang beruntung karena ketika polisi ingin mengejar mereka, ledakan tadi sesuai perkiraan, radius ledakan dari bom tersebut sangatlah luas. Polisi yang mencoba mengejar mereka bahkan sampai terluka. Kesempatan ini langsung Karalis dan rekan-rekannya manfaatkan untuk kabur. Tapi sebelum meninggalkan gedung, entah kenapa ia bersikeras untuk mengecek kembali apakah paket yang diincarnya tadi benar sudah dimasukkan ke dus atau tidak. I need to see the back. It's in here, sealed. Very heavy. Stick to the plan! Dari sini para perampok terpencar jadi dua tim. Rekannya yang bernama X segera pergi mengambil kendaraan dan supaya tak terpantau polisi. Mereka keluar dari area isolasi lewat jalur terowongan bawah tanah. Sedangkan Karalis naik ke atap gedung untuk mengamankan semua hasil curian tadi.
Rencananya, dus-dus itu akan dikirim ke tempat transit menggunakan 2 buah drone. I'll take yours, you take mine. Right, now. Begitu dus-dus tadi sudah sampai di tujuan, Karalis segera meninggalkan gedung apartemen. Naasnya, baru juga keluar dari lobi, mereka malah berpapasan dengan mobil patroli dan tentu keberadaannya menimbulkan banyak pertanyaan hingga akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran. Hotel 27, men seen run out of Hortley House, room pursuit. Yah, untungnya jalur pelarian mereka cukup rumit hingga membuat polisi sempat terkecoh. Masalahnya sejak tadi sebuah drone memantau dari langit. Alhasil tak butuh waktu lama bagi aparat hukum untuk melacak keberadaan mereka. Sejumlah pasukan pun ditugaskan untuk ikut masuk ke jalur pembuangan air tersebut. Di waktu yang sama, semua hasil rampokan tadi sudah kembali berpindah tangan. Wanita yang kita lihat sebelumnya hanya disewa untuk jadi tempat transit. Namun yang jadi masalah, setelah sekian menit, Karalis belum juga keluar dari saluran bawah tanah. Tak ingin mengambil resiko, rekan yang tersisa memilih untuk meninggalkannya di lokasi tersebut. Fuck it, go. Sejak tadi, Karalis dan juga rekannya terjebak di saluran air bawah tanah, mencoba menghindari kejaran polisi dan butuh waktu untuk mengecoh mereka. Bahkan nyaris saja keduanya tertangkap. Sejauh ini, polisi mencari mereka hanya karena penasaran apa yang orang-orang itu lakukan di area terlarang. Namun tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari jika telah terjadi perampokan besar-besaran. Karena polisi yang pertama kali memergoki Karalis waktu di apartemen tak sengaja menemukan lubang yang terhubung ke bank sebelah. Sebuah unit pun dikerahkan untuk melakukan pencarian. I think someone robbed the bank during the evacuation. Leading through into the vault of a bank next to Porty House. There's been a massive bank job on Edgware Road. Di sisi lain, anak buah Meyerwill juga menemukan sebuah kejanggalan. Korosi ledakan tadi tidak sesuai dengan bom hasil Perang Dunia Kedua. Jadi patut dicurigai jika benda itu sengaja dikubur di sana oleh seseorang. Untuk membuktikannya, mereka pun coba minta bantuan tim forensik kepolisian. Dan begitu menyadari semua kasus ini berkaitan, aparat hukum langsung memeriksa setiap kendaraan yang coba melintas perbatasan. A. Westway, Royal Oak, Edgware Road, and Bayswater Road. Setelah kabur ke sana kemari, Karalis akhirnya berhasil keluar dan bertemu dengan rekan-rekannya yang tersisa. Namun begitu memasuki mobil, anehnya lagi-lagi ia diminta agar box berisi perhiasan tadi segera diserahkan kepadanya, seakan tak mempercayai rekan satu timnya sendiri. Tak berselang lama, kendaraan mereka sampai di perbatasan. Polisi mulai melakukan pengecekan, tapi tak menaruh curiga sama sekali karena penyamaran para perampok ini nyaris sempurna. Thank you very much. It smells lovely here, doesn't it? It's been a busy day. Demi mengidentifikasi ciri-ciri pelakunya, polisi coba mengecek kamera CCTV. Dan disinilah mereka baru menyadari jika para perampok menggunakan mobil dengan logo PDAM. Tapi semua usaha itu percuma, sebab saat ini Karalis dan juga rekan-rekannya sudah berhasil berganti nomor kendaraan dan menghapus stiker di mobilnya. Beberapa waktu kemudian, petinggi militer datang ke lokasi ledakan untuk melakukan pengecekan. Meyerwill pun diomeli habis-habisan karena dianggap lalai menangani kasus ini. Ditambah lagi sejak awal, ia ternyata lupa melaporkan temuan tersebut ke atasannya di markas. Jadi bisa digolongkan sebagai pembangkangan. Saking kesalnya, mereka sampai mengungkit-ungkit kasus yang pernah mencoreng namanya di masa lalu, di mana Will dianggap bertanggung jawab atas kematian beberapa anak buahnya sewaktu tugas di Timur Tengah.
Why didn't you immediately report your concerns? Situation next to a live 500 kilogram bomb. Colleagues under difficult circumstances. Thank you, Major. Yes, sir. Polisi akhirnya menemukan di mana para perampok itu bersembunyi sebelum bom meledak. Setelah diidentifikasi, mereka coba menginterogasi penghuni apartemen yang unitnya berada tepat di depan kamar mereka. Dan ternyata hasilnya cukup mencengangkan. Ditemani kedua orang tuanya, Rahim menjelaskan kalau sejak awal ia tidak tahu apapun. Bahkan bisa dibilang dia diperalat oleh si pelaku. Karena orang-orang itu kemari datang mengaku sebagai pemilik gedung. Berhubung status keluarganya saat ini hanyalah imigran, Rahim tak berdaya ketika mereka meminta kunci akses ke atap maupun lobi gedung tersebut. Wanted the keys to the cellar. Did they keep the keys? Yeah. We're immigrants here. People come with official paper. I had no idea it was something. I understand. Sesampainya di tempat persembunyian, para perampok tadi mulai berganti pakaian dan segera membagi hasil curiannya. Dan disinilah terungkap apa isi dari deposit box yang Karalis incar sejak awal. Ternyata belasan batu berlian mentah. Selain nilainya yang fantastis, berlian tersebut juga punya kelebihan, yaitu tak bisa dilacak oleh pemerintah karena belum pernah melalui proses pemotongan dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan, dari mana Karalis tahu jika deposit box itu menyimpan batu berharga tersebut? How did you know which box they'd be in? The family thing. We could be looking at 30 million. Supaya hasil curiannya bisa segera dibagi rata, Karalis minta izin keluar sejenak guna menghubungi penadah berliannya. Namun semua itu hanyalah acting karena berselang beberapa detik kemudian, rekan-rekannya tiba-tiba diserbu oleh anggota gangster. Get the fuck down on the ground! Fucking piece of shit! Fuck you! Pimpinan gangster ini ternyata masih merupakan sepupu Karalis. Keduanya sepakat bekerja sama demi menguasai semua hasil curian tadi. Sedangkan X dan para perampok yang tersisa masih dibiarkan hidup. Namun disekap di sebuah bangunan tua. Yang uniknya, berdasarkan kesepakatan, Ludo dipersilakan mengambil semua hasil curian tersebut kecuali berlian mentah yang memang Karalis incar sejak awal. Tapi karena kesepakatan ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, timbullah kecurigaan. Ludo mulai penasaran berapa sebenarnya harga asli dari berlian tersebut. Going to tell me how much this really worth? Not sure yet, maybe 4.2. So can I keep it? We had a deal. Alright. Memang si Ludo ini serakahnya minta ampun. Padahal nyaris semua hasil curian itu telah dia kuasai. Lagi pula berlian tersebut hanya bisa dijual mahal ketika melewati proses panjang dan cuma Karalis yang punya ilmunya. Namun si bos gangster tetap tidak peduli, bahkan semakin menunjukkan taringnya dengan menghantam meja yang kemudian tak sengaja menghancurkan berlian di hadapannya. Yap, aneh sekali. Mana mungkin sebuah berlian bisa pecah padahal salah satu benda paling kuat di muka bumi. Dan disinilah terungkap kalau semua batu itu ternyata palsu. Yang jadi pertanyaan, siapa yang telah menukarnya? They're fake. Di tengah pembangunan, Ludo malah menuduh Karalis sebagai penipu, meyakini bahwa semua berlian yang asli telah disembunyikan di suatu tempat. Wait, you know me, man! I'm not fucking you, man! No! I swear on my life, I don't know where the stones are. Karena tak kunjung mengatakan di mana berlian itu disimpan, Karalis pun diminta ke tempat lain untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun tak lama setelah para gangster meninggalkan lokasi, X dan kawan-kawannya berhasil melepaskan diri. Mereka bahkan mampu mengakali mobil di garasi untuk menobrak paksa pintunya, lalu bersiap-siap melakukan pengejaran. Sejak awal, X sudah menduga hal-hal seperti ini akan terjadi. Bahkan untuk berjaga-jaga, diam-diam ia telah memasang alat pelacak di pakaian setiap anggota tim termasuk Karalis. Yeah, put him in all your new clothes. Pas lagi tegang-tegangnya, anehnya, Shin malah berpindah untuk memperlihatkan si Rahim yang baru pulang dari kantor polisi. Sesampainya di apartemen, ia langsung naik ke atap untuk ngudut. Awalnya semua terlihat normal, namun tak berselang lama,
tiba-tiba ia mengambil sebuah map misterius dari cerobong asap di dekatnya. Siapa yang menduga jika pria lugu ini sejak awal kerjasama dengan Karalis? Map berisikan berlian itu berhasil si pencuri selipkan sesaat sebelum drone-nya diterbangkan tadi. All good? Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi rasio ledakan tadi dan mereka tercengang begitu tahu bom tersebut ternyata hasil rakitan. Gilanya lagi, setelah dilacak, bahan peledaknya berasal dari militer negara mereka sendiri. Makanya Mayor Will langsung diminta datang ke markas besok pagi guna memberikan kesaksiannya. Not a Second World War bomb. To where, sir? To us, to the army. Kita pun dibawa kembali untuk melihat kondisi Karalis yang terjebak di bagasi mobil. Namun diam-diam berhasil merogoh ponsel di celananya dan segera menghubungi rekan rahasianya untuk meminta bantuan. Sayangnya sekitar 30 menit setelah pesan itu dikirim, mobil mereka mendadak diserang oleh komplotan perampok tadi. Tamatlah riwayat Karalis. Bagaimana tidak, akibat ulahnya salah satu anak buah X tadi tewas kehabisan darah. Cuma sesaat sebelum dieksekusi, tiba-tiba teman rahasianya datang untuk memberikan bantuan. Dan kalian mungkin tak menyangka ketika melihat sosoknya. Plot twist yang cukup membanggakan. Siapa yang menduga jika Mayor Will sejak awal bekerja sama dengan si penipu? Dia jugalah yang merakit bom tadi. Pantas saja bahan peledaknya diidentifikasi berasal dari markas militer. Anak buahnya yang bernama Martin sebenarnya mulai curiga. Soalnya sesampainya di markas, ia tak sengaja menemukan kejanggalan pada alat elektromagnetiknya. Seakan disabotase supaya bisa nonaktifkan dari jarak jauh. Our equipment has been tampered with. Begitu selamat dari insiden tadi, baik Karalis, Rahim maupun Mayor Will bersiap-siap kabur ke luar negeri. Tapi tentu masing-masing lewat jalur yang berbeda. Yang jadi masalah, bertepatan dengan itu, polisi sudah berhasil membongkar identitas salah satu dari mereka. Wajah Karalis tadi sempat tertangkap kamera CCTV jalanan dan kekacauan tadi. Tak berselang lama, si Martin mampir ke kantor polisi untuk melaporkan kecurigaannya terhadap Mayor Will. Dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan papan di sana memajang foto Rahim yang ternyata punya hubungan dengan atasannya di masa lalu. Perlahan kita mulai bisa membaca bagaimana ketiga orang ini bisa saling berkaitan. Rahim, who is Major Chauncey's interpreter. I've seen him at functions. Spent a year there working in some gemstone mine. Begitu Karalis check-in di bandara, namanya langsung muncul di sistem kepolisian dan tanpa membuang waktu, mereka mengarahkan pasukan untuk menangkapnya. Tapi tenang saja, semua ini sudah sesuai rencana. Sejak awal si penipu jenius punya beberapa paspor palsu. Ia sengaja membeli 2 tiket dengan tujuan yang berbeda supaya bisa mengecoh polisi. Heathrow. He booked a flight to Marrakesh. Passport. Enjoy your flight, Mr. Melville. Pihak kepolisian mulai menggeledah kediaman Mayor Will. Di sana ditemukan beberapa bahan peledak dan sebuah buku berisikan potongan berita di koran yang melibatkan namanya. Uniknya, salah satu berita itu menjelaskan bagaimana anak buah Mayor Will tewas sewaktu tugas di Afghanistan. Ternyata sejak awal itu adalah salah pemerintah sendiri. Jadi, mungkin saja perampokan ini adalah bentuk balas dendamnya kepada negara. Beberapa hari kemudian, Will dan Karalis akhirnya kembali bertemu di sebuah kedai di Istanbul. Keduanya terlihat sedikit gugup, khawatir Rahim gagal menyelundupkan berliannya keluar dari Inggris. Tapi tak lama kemudian, orang yang dinanti muncul dengan senyum lebar, menandakan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Dari sana mereka pun bergegas menemui penadah berlian kenalan Karalis.
Dan di sini kita dibuat tercengang dengan nilai transaksinya yang mencapai 1,6 triliun. Pantas saja Karalis mati-matian merahasiakan harganya saat diinterogasi oleh para gangster. What's up? Di penghujung film akhirnya dijelaskan bagaimana ketiga orang ini bisa saling kenal. Semua bermula dari Karalis diutus bosnya ke Afghanistan untuk menyelundupkan berlian. Namun di tengah misi malah difitnah macam-macam hingga mau dibunuh. Kebetulan kala itu Mayor Will kebetulan juga masih bertugas di sana. Sedangkan Rahim menemaninya sebagai penerjemah. Lucunya, di pertengahan jalan, keduanya tak sengaja menyaksikan kendaraan Karalis terjungkal akibat disergap oleh Taliban. Stop! We're surrounded by IEDs! Sialnya di tengah konflik tersebut, Mayor Will malah tak sengaja menginjak sebuah ranjau sehingga kakinya tak bisa bergeser sama sekali. Maka dari itu, jika memang Karalis ingin diselamatkan, ia harus membantunya menjinakkan bom tersebut. Rahim yang hanya seorang penerjemah pun juga terpaksa ikut bertanggung jawab, juga terpaksa ikut bertarung saat itu, karena jika tidak mereka semua akan mati. Sambil memandang musuh yang datang, Mayor Will menjelaskan ke Karalis bagaimana caranya menonaktifkan bom tersebut. Dan pada akhirnya, Oh, fuck no. uang penjualan tadi akhirnya dibagi rata karena masing-masing dari mereka memiliki peran penting dalam aksi kemarin. Begitu selesai, ketiganya harus kembali berpisah. Rahim, Karalis, dan juga Mayor Will memiliki caranya sendiri untuk menikmati hasil jerih payahnya. Ada yang mendirikan perusahaan, foya-foya, dan sebagainya. Yang jelas mereka tak bisa lagi bertemu karena saat ini situasinya sudah buronan Interpol. Dan dengan begitu film pun berakhir. Nah, gimana? Apakah kalian mungkin berpikiran, wah gila keren banget nih karakter? Kalau kalian berpikiran kayak gitu, coba kalian like dan juga subscribe dan jangan lupa komen, oke? Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.